Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripudin dari SDN Paseban 11 Pagi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.4 demonstrasi konseptual, yaitu penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan di sekolah. Pertama, kita akan mengenal 5 posisi kontrol. Ada satu, penghukum. Penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk, dan cenderung arogan. Dampaknya kepada siswa adalah siswa akan menjadi pendendam. Dia tidak akan menyukai kita sebagai guru, dan mata pelajaran yang kita tempuh akan tidak disukai oleh siswa tersebut. Itulah ciri-ciri dari penghukum dan sebab akibatnya kepada siswa-siswa kita. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya akan menghukum siswanya dengan berceramah dan menunjukkan rasa kekecewaan yang berat. Misalnya gini, nanti kamu mau jadi apa? Kamu nggak kasihan sama saya yang udah ngedidik kamu? Itu seperti itu contoh-contohnya, ya. Nah, dampaknya pada siswa itu, siswa menjadi rendah diri dan merasa gagal. Ini yang harus kita hindari, ya. Tidak membuat siswa itu merasa bersalah. Jika siswa berbuat salah, kita harus mencari solusi yang lain. Posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi kita sebagai teman. Ketika kita sebagai teman kepada siswa kita, untuk menyalahkan siswa kita suaranya cenderung lembut, menyapa dengan bersahabat. Posisi yang kelima adalah posisi manajer. Di posisi manajer kita, ketika murid kita melakukan kesalahan, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang diyakini. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kemudian apa dampaknya kepada diri kamu, seperti itu. Jadi biarkan anak itu mengevaluasi dirinya sendiri, ya. Nah, dari sini kita juga memberi motivasi yang positif kepada siswa kita. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua untuk menjadikan anak lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ada segitiga, yaitu pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan identitas, dan yang terakhir ada menstabilkan identitas. Ini yang harus dilakukan oleh seorang manajer atau seorang guru sebagai pembelajar. Segitiga restitusi, pertama menstabilkan identitas. Pertama, kesalahan adalah proses suatu pembelajaran, menggeser dari identitas yang gagal menjadi lebih sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, memberikan pemahaman sebab akibat dan mengenali keyakinan murid akan memperbaiki kesalahannya itu. Lalu kemudian ada validasi tindakan yang salah, pertanyaan yang menimbulkan motivasi dari dalam diri siswa, kemudian mengaitkan tindakan dengan keyakinannya untuk berbuat lebih baik dari kesalahan yang telah dia lakukan. Itulah segitiga restitusi. Pada kasus satu ini kita akan melihat ketika pelajaran olahraga, Aliasa, murid saya, secara sengaja mendorong temannya Oka. Hal itu membuat Oka terjatuh dan marah kepada Aliasa. Pak Andi sebagai guru olahraga melaporkan kejadian itu kepada saya, wali kelasnya. Yuk kita saksikan penyelesaiannya yang saya tampilkan di video berikut. Aliasa,
tahu nggak kenapa hari ini Aliasa dipanggil sama Pak Arif? Saya nggak tahu deh Pak. Tadi berdasarkan laporan dari guru olahraga ketika di lapangan pelajaran olahraga, kata guru olahraga, kamu tadi ngedorong Oka. Iya Pak. Kenapa kamu mendorong? Cuma bercanda aja sih. Bercanda. Ya. Terus bagaimana perasaan kamu? Pak tadi sempat marah. Marah. Dan Arif tahu ya, semua manusia suka bercanda. Arif juga suka bercanda. Hanya ketika bercanda itu kita harus tahu batasannya, harus tahu tempatnya. Kan? Kamu ingat nggak apa yang namanya kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita? Tiket kelas tertib ketika sedang belajar. Nah, tertib ketika sedang belajar, menghormati teman, itu adalah kesepakatan kelas kita. Sekarang kami kembalikan lagi sama kamu, ya, untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Kali di sini nggak cari siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Sekarang untuk menyelesaikan permasalahan kamu sama Kak, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Pak atas sampainya. Terus sama guru olahraga bagaimana? Saya juga akan meminta maaf karena tadi udah saya Jadi, nah, sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita bikin sama-sama, tertib dalam belajar, ya. Pak Arif harap Aliasa bisa lebih baik karena Pak Arif yakin Aliasa itu adalah anak yang cerdas. Murid-murid Pak Arif itu murid cerdas semua, ya, tidak ada yang tidak cerdas, semuanya adalah murid cerdas. Paham ya Aliasa ya? Pak Arif harap Aliasa bisa merubah Aliasa ketika sedang jam belajar. Ya Aliasa ya. Terima kasih Aliasa. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliasa. Saya siswa kelas 5 dari SDN Paceban 11. Saya di sini untuk meminta maaf karena tadi saya dipanggil oleh Pak Arif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Alhamdulillahnya saya dipanggil bukan untuk diberi hukuman, melainkan untuk mencari solusi atas permasalahan saya dan teman saya Oka. Nah, hal itu membuat saya sadar untuk memahami kondisi dan situasi jika ingin bercanda. Dan saya juga harus menghormati teman saya. Terima kasih Pak Arif sudah memberi saya pengetahuan yang berharga. Di kasus kedua sering kita temui Cahaya Cinta Arisa datang terlambat ke sekolah dan guru piket melaporkan kepada wali kelas. Hal itu karena berdasarkan catatan sudah beberapa kali murid yang bernama Cinta ini terlambat datang sekolah. Kemudian saya sebagai wali kelasnya menanyakan kenapa dia terlambat. Ternyata dia terlambat itu karena sering bermain handphone ketika malam, chattingan dengan teman-temannya. Penyelesaiannya sebagai berikut. Cinta, pagi ini Pak lihat Cinta datang terlambat. Kenapa Cinta datang terlambat? Saya chattingan sama teman-teman. Cinta chattingan sama teman-teman? Ya. Sampai jam berapa? 12. Sampai jam 12 main handphone berarti. Iya. Kalian tahu semua orang suka main handphone. Sama Kalian juga suka kalau main handphone. Ada memang handphone itu mengikuti kita lupa waktu. Cuma bermain handphone itu juga harus tahu aturan, tahu batasan kapan kita bermain sampai kapan. Nah, kita ingat nggak keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita apa?
disiplin waktu dan melayani teman. Kalau sudah begini berarti kita sudah apa? Sudah melanggar peraturan kelas, ya kan? Kan keyakinan kelas kita yang buat. Nah, sekolah waktu itu kan kalian yang bilang, Pak jangan terlambat, terus harus tulis disiplin waktu. Nah, kalau sudah begini apa yang akan kita lakukan? Nah, lebih disiplin waktu, ya kan? Tidak kepengen lagi main handphone sampai malam. Kenapa? Karena kalau kita kasihkan main handphone sampai malam, biasanya kita jadi tidurnya terlambat, paginya jadi kita terlambat. Ya, berharap kita mampu untuk membebaskan. Ya, bisa disiplin waktu saya? Bisa. Oke Cinta, makasih ya. Jadi apa tadi yang akan kita lakukan? Lebih disiplin. Terima kasih Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Cinta Risa. Saya dari kelas 5 SD Paseban 11. Tadi pagi saya dipanggil oleh guru saya yang bernama Pak Arif. Saya dipanggil oleh Pak Arif karena ingin menyelesaikan suatu kasus yang saya hadapi. Kasus yang saya hadapi adalah terlambat datang ke sekolah. Saya terlambat datang ke sekolah karena malam saya chattingan dengan teman saya yang bernama Sarah sampai malam. Alhamdulillahnya saya tidak diberikan hukuman, melainkan saya diberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya menjadi nyaman dan sadar bahwa main HP sampai malam itu tidak bagus untuk kesehatan dan membuat kita saat beraktivitas di pagi hari membuat malas. Akhirnya saya berjanji untuk menyipilin waktu. Terima kasih.